Setelah kita membahas mengenai flowchart, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kata algoritma. Algoritma sering berhubungan dengan ilmu komputer, ilmu pemrograman, dan juga matematika. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma merupakan suatu urutan yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma biasa digunakan dalam perhitungan, penalaran otomatis, hingga pengolahan data menggunakan software. Dalam algoritma ini, terdapat suatu rangkaian proses yang jika diolah akan menghasilkan output yang akan berhenti pada kondisi akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam algoritma, terdapat 5 ciri yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, adanya input yang berupa permasalahan yang akan dihadapi, kemudian adanya proses yang berupa langkah-langkah yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan akhir, kemudian adanya output yang berupa solusi yang terdapat di dalam suatu algoritma, kemudian adanya instruksi yang jelas, dan yang kelima, adanya tujuan akhir yang akan dicapai oleh suatu algoritma tersebut. Terdapat struktur dasar di dalam algoritma. Yang pertama, ada runtunan. Tiap aksi dikerjakan satu persatu berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Jika urutan aksi diubah, maka hasil akhirnya juga mungkin berubah. Tiap aksi dilaksanakan tepat satu kali atau tidak diulang. Dan aksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Yang kedua, ada struktur pemilihan. Apabila hanya terdiri dari satu pilihan, maka digunakan struktur if-then. Apabila terdapat dua pilihan, maka menggunakan struktur if-then-else. Dan apabila terdapat beberapa pilihan, Anda bisa menggunakan struktur multi, if-then-else, ataupun struktur case. Kemudian, terdapat beberapa struktur lain yang terdapat di dalam struktur pemilihan, yaitu ada efisiensi dengan AND, efisiensi dengan OR, dan struktur selang nilai. Struktur if-then terjadi apabila suatu kondisi hanya bernilai ya, maka akan dilakukan suatu langkah pertama yang akan diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya. Struktur if-then-else. Struktur if-then-else terjadi apabila terdapat suatu kondisi yang berisi dua pilihan, di mana user diharuskan untuk memilih salah satu pilihan tersebut. Apabila user memilih pilihan ya, maka akan dijalankan suatu langkah tertentu. Namun, apabila user memilih langkah lain atau menggunakan struktur else yang berisi pilihan tidak, maka akan dijalankan suatu langkah tertentu, yang mana langkah-langkah tersebut akan dijalankan secara berurutan sesuai dengan algoritma yang telah disusun oleh user tersebut. Struktur multi if-then-else terjadi apabila terdapat suatu kondisi yang memiliki beberapa pemilihan. Contohnya adalah, apakah kondisi A bernilai ya atau tidak? Apabila suatu kondisi tersebut bernilai ya, maka akan dilakukan langkah 1. Namun, apabila kondisi A bernilai tidak, maka akan dilanjutkan kepada struktur pemilihan kedua, yang dimana isinya berupa, apakah suatu kondisi bernilai B? Apabila ya, maka akan dijalankan suatu langkah 2 atau langkah tertentu. Kemudian ada kondisi B bernilai tidak, maka akan dijalankan suatu langkah tertentu, yang di sini berupa langkah 3, yang merujuk pada langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan susunan algoritma. Kemudian ada struktur pemilihan case, di mana terdapat suatu variabel yang memiliki 3 kondisi. Dalam contoh ini, apabila user memilih kondisi 1, maka akan dilakukan langkah 1. Apabila user memilih kondisi 2, maka akan dilakukan langkah 2. Lalu, apabila user memilih kondisi 3, maka akan dilakukan langkah 3 sesuai dengan keinginan dari user. Kemudian, terdapat pula bentuk lain dari struktur pemilihan, yaitu efisiensi dengan AND, juga efisiensi dengan OR. Efisiensi dengan AND terjadi apabila suatu kondisi memenuhi kondisi A dan B, maka akan dijalankan suatu langkah tertentu. Namun, pada kondisi efisiensi dengan OR terjadi apabila suatu kondisi memenuhi nilai A atau hanya memenuhi nilai B, maka akan dijalankan suatu langkah tertentu. Dalam penggunaan kombinasi ini, AND akan diproses terlebih dahulu, kemudian akan diproses efisiensi dengan OR. Kemudian, terdapat selang nilai, yang bisa kita sebut juga sebagai implementasi dari struktur if-then-else, di mana terjadi apabila terdapat selang nilai tertentu yang telah ditentukan intervalnya,
yang menghasilkan suatu mutu tertentu. Seperti contoh, apabila terdapat kondisi nilai lebih besar sama dengan 75, maka apabila ya, mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai mutu A, namun apabila tidak, maka akan dijalankan suatu struktur pemilihan yang lain, yaitu apakah nilai lebih dari 50? Apabila ya, maka akan bernilai mutu B. Namun apabila tidak, maka akan bernilai mutu C. Setelah kita membahas mengenai struktur pemilihan, selanjutnya terdapat struktur pengulangan yang berisi berupa struktur pemilihan for next, do until, dan do while. Pertama ada struktur for next yang berisi pengulangan yang tidak berkondisi dan jumlah pengulangannya ditentukan sebelum dieksekusi. Selanjutnya terdapat struktur do while yang berisi berupa pengulangan yang dilakukan selama kondisi bernilai benar. Terakhir, terdapat struktur do until yang mana berisi pengulangan yang dilakukan sampai kondisi bernilai benar. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung video kali ini. Apakah kalian memahami mengenai flowchart melalui video ini? Apabila kalian belum memahami, kalian bisa mereplay kembali video ini untuk mempelajari struktur flowchart sesuai dengan algoritma yang telah kalian buat. Namun, apabila kalian telah merasa memahami mengenai flowchart, kalian bisa melanjutkan ke video selanjutnya. Saya Arineta Pramesti selaku perwakilan dari tim Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan mengucapkan terima kasih dan see you di video selanjutnya. Terima kasih.